Hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman. Saya akan sampaikan tentang identitas orang percaya. Ya, banyak orang berkata bahwa masa-masa ini adalah masa yang sukar, masa yang berat. Ya, memang itulah keadaan yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu. Gejolak politik, gejolak ekonomi terjadi, kesulitan di mana-mana. Bahkan dalam beberapa hari ini kita juga melihat demo besar-besaran ya di DPR, di depan kantor DPR Jakarta. Banyak terjadi eh, sesuatu yang anarkis ya dalam demo-demo yang sedang dilakukan. Tapi kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan firman ya, bahwa umat Tuhan yang tahu identitas dirinya akan tetap tegak berdiri. Yang mengerti dan percaya katakan amin, saudaraku. Dunia boleh bergoncang, ya, tetapi umat Tuhan yang mengerti identitas dirinya, dia akan tegak berdiri. Dalam Galatia pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan hamba lagi, bukan hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Pada perikop ini, kata Aba bukan sekedar berbicara tentang gender, ya, yaitu orang tua, laki-laki, atau seorang bapak, seorang ayah. Tapi Aba itu berbicara tentang sumber. Perhatikan ini, Bapak Ibu. Berbicara tentang sumber. Nah, kekristenan, next, banyak menekankan tentang penebusan, ya, karya penebusan Kristus di kayu salib. Kekristenan banyak menekankan hal ini, ya. Memang Yesus telah menebus kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu. Ya, Yesus telah menebus kehidupan kita. Tetapi penebusan ini bukanlah tujuan akhir. Ya, sekali lagi, penebusan ini bukan tujuan akhir. Tapi perhatikan lagi ayat yang kelima tadi, ya, supaya kita diterima menjadi anak. Maksudnya menjadi anak Bapa di sorga. Ya, jadi menjadi anak itulah tujuan utamanya. Dan ketika kita menjadi anak, next, roh anaknya diberikan dalam kehidupan kita. Klik lagi, ya. Perhatikan ayat yang keenam. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Sekarang pertanyaan saya bagi kita semua, next. Apa tujuan hidup saudara? Ya, kalau Anda menjawab supaya menjadi orang yang berhasil, Pak. Saya mau menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, Pak Gembala. Maafkan saya, kalau itu jawaban Anda, sama dong dengan orang dunia. Ya, kalau kita membaca dan merenungkan Roma pasal yang ke-8 ayat 28, tidak ada di teks ya. Kita kan sering kutip ayat ini nih. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat yang ke-28 ya, itu nggak berdiri sendiri. Tidak bisa dicomot satu ayat saja.
Tapi ada ayat 29-nya yang berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi bagi mereka yang terpanggil itu berbicara orang-orang yang ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, kalau ada jemaat bilang kepada saya atau menyampaikan, saya sudah berhasil ini Pak, saya sudah sukses itu Pak, saya semakin diberkati, saya belum puas Bapak Ibu. Ya, belum puas. Kenapa? Karena tujuan hidup saudara dan saya sesuai dengan firman Tuhan adalah menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, tujuan Tuhan dalam hidup kita agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya, menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang mengerti katakan amin, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan nggak boleh sukses, bukan nggak boleh kaya, boleh, tapi ingat, itu bukan tujuan akhir hidup kita. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang identitas kita? Yang pertama, Bapa menerima kita sebagai anak. Ya, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak, ya. Diterima bukan karena kebaikan, kecakapan kita, kelebihan atau kehebatan kita, bukan karena kita ini kaya, bukan, tetapi kita diterima menjadi anak karena penebusan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bapa menaruh roh anaknya itu. Yang menjadi persoalan sekarang adalah demikian. Banyak orang Kristen tidak hidup oleh roh anaknya. Ya, kalau tidak hidup oleh roh anaknya, oleh roh anaknya artinya oleh roh Yesus, ya. Berarti dengan spirit yang lain dong, mentalitas yang lain dong, ya. Harus dengan spirit anak atau roh anaknya itu. Jangan-jangan masih ada yang hidup dengan mentalitas budak. Budak sama anak beda loh Bapak Ibu. Ya, atau mungkin mentalitas anak yatim. Perbedaannya apa? Kalau anak itu ada orang tua, ada bapak. Tapi kalau yatim itu nggak punya bapak, saudara. Ya, mentalitas yatim, dia akan alami krisis identitas. Ya, ketiadaan figur bapa, tidak berjalan dengan roh anak. Lalu apalagi? Hidup dengan rasa tidak aman, insecure. Ada istilah ya, insecure ini ya. Artinya ya hidupnya ngerasa nggak aman gitu. Ya, apa-apa merasa nggak tenang, nggak aman. Lalu alami penolakan, tertolak, rejected, ya, dan alami ketakutan. Dan akibat yang sangat menonjol adalah perlu pengakuan, perlu penerimaan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang harga dirinya itu muncul atau naik ketika dia itu dipuji,
ketika dia diakui, ya. Karena itu orang yang demikian seringkali mengangkat dirinya dengan menjelekkan orang lain. Ngerti ya, saudaraku ya? Ya, kalau orang lain lakukan apa, aku juga bisa buat seperti itu, ya. Aku bisa lakukan lebih baik daripada dia. Nah, berusaha untuk mengangkat harga dirinya dengan menjatuhkan orang lain, dengan menjelekkan orang lain. Nah, saudara, ini yang harus menjadi perhatian kita, menjadi perhatian kita semua, ya. Jika kita mengerti identitas diri kita, kita tidak butuh pengakuan dari manusia karena kita telah diterima oleh Bapa. Katakan amin, Bapak Ibu, ya. Inilah penerimaan yang sejati, ya. Kita diterima menjadi anak-anak Bapa. Inilah penerimaan yang sejati. Kalau masih butuh pengakuan atau masih butuh penerimaan, itu artinya belum mengerti identitasnya, ya. Tadi saya katakan hari-hari ini banyak orang yang senang dipuji-puji, senang diangkat-angkat. Kalau diangkat-angkat, ya, pride-nya atau kebanggaannya, harga dirinya naik. Saudara, bukan demikian dengan kita. Hari-hari ini dunia menampilkan banyak orang suka dipuji-puji, bahkan maaf istilahnya, banyak orang suka menjilat orang-orang yang di atasnya, ya. Banyak orang suka dijilat-jilat, karena itu muncul banyak penjilat, saudaraku. Ya, Tuhan kita itu nggak gila penyembahan. Yang gila penyembahan itu adalah setan, saudaraku. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan itu cari penyembah. Yohanes 4 ayat 23, ya. Saatnya akan datang dan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kembali lagi, mengerti identitas akan membuat kita menjadi orang yang tangguh dalam kehidupan. Next, ya, yang mau tangguh, yang mau kuat menghadapi segala tantangan, bahkan pergumulan dalam hidup kita. Katakan amin. Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, saya berdoa kita semua yang hadir pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang tangguh dalam kehidupan ini karena kita mengerti identitas kita. Ya, jangan seperti Hawa ditipu oleh setan, ditipu oleh iblis. Ya, ketika dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika Hawa hilang identitas, iblis tipu. Kalau kamu makan buah ini, kamu nanti akan menjadi seperti Allah. Akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Bagaimana dengan Yesus? Ketika iblis mencobai Yesus, berusaha untuk menyerang identitasnya. Ya, Matius pasal yang keempat ayat yang ketiga. Jika engkau anak Allah, perintahkan agar batu-batu ini menjadi roti. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus nggak mau meresponi itu. Yesus nggak mau show off. Ya, kenapa? Karena Yesus tahu identitas dirinya. Nah, saudara, kalau penerimaan oleh Tuhan itu belum cukup, maka orang akan mengejar penerimaan yang semu. Ya, orang akan cari pengakuan, orang akan cari penerimaan. Karena itu suka ditinggi-tinggikan, suka dipuji-puji, suka diangkat-angkat, ingin meninggikan diri tapi merendahkan orang lain. Jangan kita mengejar kekayaan, jangan mengejar sukses. Ya, dulu saya pun juga punya cita-cita yang demikian. Tapi seiring saya bertumbuh dalam kerohanian, terlebih saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, saudaraku, saya lupakan semuanya itu. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar kita, saudaraku, ya, jangan kejar kekayaan, jangan kejar kesuksesan hanya untuk sebuah pengakuan, ya, karena kita telah menerima
pengakuan atau kita telah diterima oleh Tuhan, ya. Pengakuan yang sejati, penerimaan yang sejati itu adalah ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Katakan amin, Bapak Ibu. Masuk ke poin yang kedua. Sekali lagi, jika tidak ada kendala bisa kameranya on, ya. Poin yang kedua, identitas kita. Sesuai dengan Galatia pasal yang keempat ayat yang ketujuh yang berkata demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya. Saudara, kebenaran yang kedua tentang identitas kita sebagai anak sama dengan ahli waris. Ya, coba katakan secara pribadi, saya adalah anak. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya adalah anak, dan bilang saya adalah ahli waris. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Ahli waris nggak khawatir, saudara. Kalau anak yatim piatu nggak punya orang tua, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit panik. Tapi kalau anak memiliki bapak, nggak gitu, saudara. Ya, nggak gitu. Kadang-kadang tanpa sadar kita sedikit-sedikit panik, kita sedikit-sedikit khawatir. Ya, ada istilah di dunia per-HP-an itu adalah ghost touch, ya. Jadi ghost itu kan hantu, ya. Touch itu sentuhan. Jadi sentuhan hantu gitu, ya. Maksudnya apa sentuhan hantu itu? Jadi HP itu tiba-tiba itu bisa gerak sendiri. Nggak tahu Bapak Ibu pernah ngalami itu enggak? Ya, pernah ngalami HP kok tiba-tiba bisa jalan sendiri, bisa scroll sendiri, tiba-tiba kok kayak ada ketekan sendiri itunya, ikonnya, jadi kalau buka sendiri. Saya di HP lama saya pernah ngalami itu. Wah, gumun, heran saya. Loh, ini HP-nya kok kayak kenapa ini error, kok kayak nggak ada yang mencet, kok ada mencet-mencet sendiri gitu kan. Nah, ternyata kalau ghost touch ini banyak faktor gitu, ya. Bisa dari softwarenya mengalami bug, error dan lain-lain, atau bisa dari hardwarenya juga, ya. Layarnya, screen-nya itu ada masalah. Jadi ternyata seperti itulah. Begitu ngalami itu dulu saya langsung bingung, langsung wah, kenapa ini rusak ini. Ternyata setelah saya cari tahu, googling, oh harus seperti ini, harus seperti ini, dan begitu tahu akar masalahnya bisa diselesaikan, bisa dibereskan. Ya, mari Bapak Ibu, itu adalah gambaran. Demikian juga kita menghadapi kehidupan ini. Ada apa-apa terjadi, jangan langsung takut. Amin. Jangan langsung panik. Ada apa-apa, jangan langsung bingung. Ya, karena kita ini bukan yatim piatu, kita adalah anak. Ya, kita adalah anak Bapa, dan dikatakan anak itu sama dengan ahli waris. Kita berhak menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Ya, hidup kita milik Tuhan. Ada lagu yang berkata gini, hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Ya, saudara, hidup kita ini milik Tuhan, milik Bapa. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, jangan lagi takut, jangan lagi khawatir. Saya berdoa ketika saya menyampaikan hal ini, Roh Kudus mencengkeram dan menguasai hati saudara. Yang takut, Anda tidak takut lagi. Amin, Bapak Ibu. Yang selama ini khawatir, sedikit-sedikit panik, ya,
Anda terintimidasi, mungkin Anda sedang terganggu kesehatanmu, tapi jangan mau diintimidasi oleh si jahat yang berusaha menekan kehidupan saudara, yang berusaha untuk menaruh pikiran-pikiran negatif dan berkata, kamu sakit parah, kamu pasti nggak bisa sembuh, ya, kamu memang sakit-sakitan dan sebagainya. Jangan mau diintimidasi oleh si jahat. Pagi ini saya berdoa, setiap saudara yang mengalami semuanya itu dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita adalah anak, kita menjadi ahli waris. Anda punya otoritas, Anda punya identitas yang jelas. Ya, kita ahli waris dari apa, saudaraku? Dari segala janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Janji berkat, katakan amin. Ya, janji pemulihan, katakan amin. Ya, janji kesembuhan, katakan amin. Dan segala janji yang Tuhan berikan, hari depan yang penuh harapan, janji pemeliharaan Tuhan, ya, janji perlindungan Tuhan yang sempurna, janji kemenangan yang Tuhan berikan. Saudara, kita adalah ahli waris, ya. Karena itu, kalau kita sadar kita ahli waris, saya mau tes dulu, siapa percaya kita adalah ahli waris? Lambaikan tangan. Anda hidup dalam janji Tuhan. Meskipun kita, mungkin Anda berkata, Pak, saya itu nggak berlebihan uang, ya. Meskipun kita itu nggak berlebihan dalam hal uang, tapi marilah mulai belajar untuk menabur, ya, belajar untuk berkorban, ya. Saya itu belajar untuk dengar-dengaran suara Tuhan, belajar untuk taat, ya. Kami hidup dalam kasih karunia. Ketika melayani, Tuhan panggil kami hidup dalam pelayanan itu dalam kasih karunia. Tapi kami belajar untuk berbagi hidup kami. Ya, ketika kami tahu ada orang-orang yang rajin ikut morning call, kok tiba-tiba nggak ikut lagi, kenapa? Kami kontak, kami tanya, ternyata HP-nya ada masalah, HP-nya rusak. Ya, saya berdoa, Tuhan, meskipun mungkin bukan beliin HP baru, tetapi supaya ada HP lagi buat anakmu ini bisa ikut morning call. Ya, saya berupaya sedemikian. Dan ketika Tuhan memberkati, ada kesempatan, lalu saya berikan HP, ya, meskipun second, tapi HP yang masih cukup baik dan bisa ikut morning call sampai pagi hari ini. Ya, saudara, mari kita belajar untuk berbagi hidup dengan orang. Kenapa? Ingat sekali lagi, karena kita adalah anak, kita memiliki Bapa. Bapa kita sumber berkat kita. Katakan amin. Kalau kita tahu hal ini, kita nggak akan takut dan khawatir. Dan selalu percaya bahwa aku adalah ahli waris. Ya, kalau kita sadar akan hal ini, Bapak Ibu, saya percaya tidak ada orang Kristen yang pelit, yang kikir. Karena kita tahu kita memiliki Bapa yang adalah sumber. Kita berbagi nggak semakin kurang. Yang setuju katakan amin. Tapi kita berbagi, kita menabur, kita akan semakin diberkati Tuhan. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir, identitas kita, ya, sebagai anak. Anak adalah seorang yang hidup dalam didikan atau siap didisiplin. Ya, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Firman Tuhan ayat yang kelima berkata demikian. Mentalitas anak yatim nggak suka didisiplin, nggak rela kalau dibentuk, didisiplin. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Banyak orang berkata, berdoa, Tuhan sempurnakan aku, Tuhan sempurnakan hidupku. Tapi ketika didisiplin, ketika dididik, nggak mau. Saudara, itu kalau nggak mau itu berarti mentalitas anak yatim. Tapi kita sebagai anak-anak Bapa, kita nggak pernah luput dari yang namanya didikan. Coba Anda baca Alkitab kita lebih lagi.
Ya, kalau kamu dianggap anak, kamu bukan anak-anak gampang. Engkau dididik, engkau dilatih oleh Tuhan. Karena itu Tuhan kerjakan itu dalam kehidupan kita. Dia mengajar, dia mendidik, dia mendisiplin kita. Ya, next. Kata disiplin itu berasal dari disciple, ya. Disciple itu dalam bahasa Yunaninya adalah matetes, ya. Artinya apa? Anak didik atau murid dari seorang guru. Dulu ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus mendisiplin murid-muridnya melalui pemuridan. Karena itu disebut sebagai discipleship, ya, dididik, didisiplin, ya. Yesus mendisiplin murid-muridnya lewat discipleship ini. Tapi kalau sekarang kan orang banyak yang suka hanya menjadi membership, dimuridkan nggak mau, tapi cuma jadi anggota, dididik, didisiplin nggak mau, tapi maunya cuma jadi anggota gereja. Nggak bisa, saudaraku. Ya, kalau kita mengerti identitas kita, kita sudah seharusnya hidup dalam didikan dan disiplin. Nggak enak, saudaraku. Dididik tuh nggak enak. Kadang-kadang sakit, ya. Bukan kadang-kadang sih, kalau didisiplin itu sakit, ya. Saudara, kalau orang latihan, ya, latihan olahraga, saya sekarang sedang berusaha untuk setia berolahraga, ya. Saya pernah cerita gara-gara didorong oleh anak saya yang kedua ini, papi mami ada usia 5, kepala 5 ke atas harus rajin olahraga, latihan otot, latihan beban supaya massa ototnya kuat, bertambah, nanti tua kakinya kuat, ya, supaya nanti aman, kuat. Ya memang saya baca literasi memang memang seperti itu Bapak Ibu, ya. Karena itu kesempatan pagi ini juga saya mengajak yang belum olahraga, ya, yang belum angkat beban, mari kita olahraga bersama-sama, ya. Kalau perlu nanti bilang sama saya, tak masukin grup, ayo kita janjian, kita nge-gym sama-sama. Loh saudara, dikira nge-gym itu enak? Nggak enak. Kalau memang benar mau olahraga loh, ya. Karena banyak orang datang ke tempat gym, wah bergaya, pakai baju bagus, sepatu bagus, ya. Tapi lebih banyak buka HP daripada latihan. Lebih banyak foto-foto daripada latihan. Ya memang saya juga foto, tetapi saya kemeringat, saudaraku, tandanya saya latihan, gitu ya. Kadang-kadang saya ngerasa, aduh, gitu kan. Fisiknya ini, aduh, pegel, aduh capek, aduh kok berat ya. Karena bebannya terus ditambah, ya Bowo ini juga latihan gitu ya, karena itu bebannya terus ditambah sama oatmeal gitu, sekarang rada keker ya badannya gitu kan, capek. Lo kalau mau sehat olahraga itu juga capek, nggak bisa kalau mau sehat enak-enakan, nggak bisa, ya. Nah saudara, hidup dalam didikan itu demikian gitu kan. Kalau orang tidak hidup dalam didikan, next, maka dia disebut sebagai anak-anak gampang. Ibrani 12 ayat yang ke-7 dan 8 dan 8, ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tentunya kita nggak mau toh jadi anak-anak gampang, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan ini, ya, anak-anak gampang itu diterjemahkan apa? Anak-anak yang tidak sah, alias anak-anak haram, ya. Mau jadi anak-anak yang dididik atau mau jadi anak-anak gampang? Siapa yang mau jadi anak-anak gampang? Puji Tuhan, tidak ada yang angkat tangan, ya. Siapa yang menjadi anak-anaknya Bapak, yang anak-anak sah, yang tahu identitas, tentunya yang dididik, didisiplin. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Seorang anak tidak akan lepas dari didikan. Tuhan sebagai Bapa akan mendisiplin kita melalui pemuridan. Pagi ini Anda sedang dimuridkan lewat kebenaran firman dalam setiap morning call. Anda yang rajin ikut morning call, tanpa Anda sadari, Anda sedang dimuridkan, ya, didisiplin, ya. Itu anak, saudaraku. Lewat kul, melalui setiap gembala kul saudara, ya.
lewat Anda setia datang ibadah, Anda sedang dimuridkan. Ketika Anda didorong, ayo setia datang menara doa, spiritual breakthrough, Anda pun sedang dimuridkan, saudaraku. Dan banyak hal yang kita lakukan. Ketika kita terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, Anda juga sedang dimuridkan oleh Tuhan. Ya, saudara, jalur pemuritan ini luar biasa loh. Perhatikan, ya. Orang-orang yang dimuridkan ini akan menjadi orang-orang yang radikal dengan Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau berbicara radikal memang konotasinya negatif ya, tapi sebenarnya kata radikal itu bukan negatif. Ya, orang-orang yang dimuridkan akan menjadi Kristen-Kristen yang radikal. Sudah perhatikan kalau teroris itu radikal banget kan, saudaraku ya. Bahkan sampai mereka berani untuk meledakkan dirinya sendiri. Ya, bahkan Densus 88 belum berhasil untuk menumpas teroris. Kenapa? Kenapa teroris ini bisa pesat bertumbuhnya? Karena, dengar baik-baik, mereka bertumbuh lewat jalur pemuridan. Kalau orang Kristen, jangankan ledakkan badan, saudara. Ya, ikut morning call saja. Kadang-kadang ada ketika saya motivasi orang ikut morning call. Waduh, alasannya banyak, saudara. Tapi saya bersyukur Anda yang hadir pagi hari ini. Saya mau lihat dulu wajah-wajahnya. Wah, tapi belum banyak yang on cam ya. Yuk on cam yuk. Lah, ini adalah wajah-wajah orang-orang yang disiplin luar biasa. Ya, saudara, mari kita tangkap pesan Tuhan ini. Ya, kita adalah orang-orang yang dididik oleh Tuhan lewat pemuridan. Kita dimuridkan, saudaraku. Ya, hidup dalam didikan. Dalam segala hal Tuhan membentuk kehidupan kita. Ya, kalau Anda bilang ke orang, aku orang diberkati Tuhan, maka tunjukkan kalau Anda orang yang suka menabur, suka memberi. Ya, kemarin saya ketemu dengan anak Tuhan, ya, di Purbalingga, dan kesempatan itu kami sharing. Ini kan bukan jemaat saya, toh, saudaraku. Jemaatnya Pendeta Hoki Agus. Saya ketemu dan dia cerita usahanya, dia cerita mau buka usaha baru di Purbalingga. Lalu saya berkata, oke, saya doakan, dan akhirnya kami diminta mendoakan ke lokasi yang akan dibuka itu. Setelah sebelum saya doakan, saya pesan apa ke mereka? Lakukan usahamu dalam takut akan Tuhan. Ya, lakukan usahamu dalam takut akan Tuhan. Di sini ada Pak Agus Hoki dan Ibu ya yang hadir. Kalau saya ngomongnya nggak benar, ada saksinya ini. Dan saya bilang gini, jangan lupa kembalikan milik Tuhan. Bukan jemaat saya, bukan jemaat Wonosobo. Tapi karena saya mau dia ngalami janji Tuhan, saya ajari dia untuk melakukan firman. Ya, harus tangkap ini baik-baik. Ya, karena itu saudara, mari kita mengerti identitas kita. Ya, identitas kita yang pertama bahwa kita adalah anak. Ya, kita adalah anak karena Bapa telah menerima kita sebagai anak, dan anak itu ahli waris, katakan amin, dan anak itu adalah seorang yang hidup dalam didikan. Puji Tuhan. Saya berdoa supaya kita menangkap dengan baik pesan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, yang mau meresponi katakan amin. Yang mau meresponi lambaikan tangan saudara.